Halo, assalamualaikum, apa kabar sana family? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita mau berbagi cerita ini sana family. Nah ini dengan modal 100.000 sana family, kita bisa membuat 100 bibit. Bagaimana caranya? Kok bisa 100.000 100 batang bibit? Nah ini sana family, dengan modal 100.000 kita bisa mendapatkan 100 batang bibit sana family. Bagaimana caranya? Kok bisa 100.000 100 batang bibit? Biasanya kan harga bibit itu paling murah 10.000 barangkali ya. Nah ini sana family, kita sebagai pekebun atau yang membudidayakan alpukat, kita juga harus bisa membuat bibit sendiri ya sana family, untuk menghemat dan syukur-syukur nanti bisa juga mungkin untuk menjual kalau ada yang berminat dengan bibit alpukat kita ya. Nah ini sana family, biji-biji ini saya dapatkan dari penjual es buah ya, penjual es buah, dan mungkin ini berbeda di tempat sana family, mungkin bisa lebih murah lagi harganya ya. Kalau di tempat saya kemarin saya mendapatkan ini 10.000 per kilo ya, walaupun bijinya random ya, tidak seragam sana family, tidak apa-apa. Nanti yang penting jangan lupa kita untuk melakukan seleksi bibit. Nah itulah salah satu keuntungan kita kalau membibitkan sendiri. Selain kita mengetahui pohon induknya, entresnya, kita juga tahu seedlingnya ya. Jadi kita tidak menyambung semua yang kita semai ini, nanti akan kita seleksi, pilih yang pertumbuhannya bagus saja yang kita jadikan batang bawah ya. Yang pertumbuhannya di bawah rata-rata pertumbuhan yang ini, nanti kita akan upkir, tidak kita sambung, tidak kita pilih. Karena kemarin juga kita sudah mengalami kekecewaan ya, beberapa bibit yang kita tanam itu kerdil, stagnan pertumbuhannya. Nah itu mungkin diakibatkan oleh salah satunya bibitnya ini dari biji muda atau mungkin dari buah pertama ya, kita kan tidak mengetahui sana family, karena di pedagang buah itu kan membelinya kiloan ya, jadi tidak tahu apakah buahnya memang sudah tua atau buahnya dari pohon-pohon yang sudah berumur begitu ya. Jadi jangan jadikan bibit buah-buah pertama sana family. Nanti kalau alpukat kita itu sudah berbuah, baru buah pertama jangan dijadikan bibit, minimal ya ketiga keempat lah baru boleh kita jadikan bibit. Nah itu salah satu yang mengakibatkan pohonnya nanti menjadi stagnan pertumbuhannya ya. Nah, lebih bagus kita melakukan pembibitan sendiri sana family, belajar sedikit-sedikit ya. Nah sana family, yang penting itu tadi ya, kita harus seleksi ketat bibit-bibit yang akan kita sambung nantinya, karena kita tidak mengetahui asal usul bibit ini ya. Salah satunya nanti ya kita bisa melihat dari visualnya saja. Seperti ini sana family, ini yang sudah kita sambung ini yang pertumbuhannya seragam ya, rata-rata besarnya kurang lebih sama nih. Dan yang kecil begini kita tidak sambung nih. Nah ini kan beda nih, tanamnya sama, coba perhatikan sana family. Nih kita dekatkan ya. Nah ini baru sebesar begini, sementara yang kita sambung sudah begini ya. Jika terlalu jauh begini kita upkir saja. Nah ini kan kecil juga, tapi sedikit lebih besar dari ini, masih kita pakai. Dan yang ini kecil nih, ini kecil ya, nih dapat sana family, bandingkan, beda kan? Ini tidak kita sambung, ini juga kita upkir, ini kita upkir, ini kecil juga ini. Nah ini kita upkir. Lagi yang ini nih pertumbuhannya nih, nah ini memang sudah kelihatan abnormal, kecil ya. Tidak segar, tidak sehat, kita upkir. Jadi itulah salah satu kelebihan kalau kita menyambung bibit sendiri. Kita bisa memilih dengan mengesampingkan rasa sayang ya, tidak perlu pikir sayang, apalagi kan kita belinya juga tidak terlalu mahal ya, tidak ya 1000-an lah satu batang begini, cuma 1000-an. Jadi tidak apa-apa, ini kita upkir, yang penting yang kita tanam ini yang bagus-bagus, yang seragam,
yang pertumbuhannya sama ya. Nah itulah sama besarnya sahabat family, sama semua ya, sama semua ya. Yang kita upgrade tadi yang kecil-kecil. Dan nanti entrestnya juga begitu, kita pilih entrest dari cabang-cabang sekunder yang bagus pertumbuhannya. Nantinya pertumbuhan avokadonya cepat pesat, lebih cepat besar ya sahabat family, dengan ambil dari cabang-cabang tersier yang menjuntai ke bawah. Itu lama pertumbuhannya, malah bisa-bisa cepat keluar bunga tapi pohonnya kecil ya. Seperti itu ya sahabat family. Keuntungan membibitkan sendiri dengan modal 100.000 kita bisa mendapatkan 100 bibit atau lebih dengan kualitas bibit yang istimewa, karena kita sendiri yang menyeleksinya ya sahabat family. Ini beberapa yang sudah disambung. Apakah sudah berhasil? Yuk kita intip sahabat family. Kita intip sekaligus kita mau membersihkan tunas-tunasnya kalau ada ya. Oke, ini masih segar, sudah hampir 1 bulan ya. 1 Desember, hari ini 25 ya, 25 Desember. Nah ini gagal, sudah kering, di bawahnya masih segar ya sahabat family, di bawahnya masih segar. Oke, ini di bawahnya masih segar ya. Ini berhasil ya sahabat family. Kita tutup lagi sampai keluar tunas, nanti baru kita buka ya. Ini juga masih hijau. Nah ini kita menggunakan klip ya sahabat family, klip 5 mili. Kalau yang ini tadi menggunakan klip merah, yang ini menggunakan jarum pentul ya. Nah, oke, yang ini kita menggunakan klip juga. Nah, kita perlu melakukan pengecekan ini karena sahabat family, tunas-tunas dari seedling itu lebih dominan dan tumbuhnya lebih duluan daripada yang terus kita sambung. Kita perlu melakukan pengendalian tunas-tunas ini. Hati-hati, jangan sampai malah copot karena tangan satu memegang kamera, jadi saya pakai tangan saja. Tapi kalau kita pakai pisau, kita pegang satunya dan kita beset satunya ya sahabat family. Jadi tidak semuanya yang kita lakukan berhasil. Mungkin itu tergantung jam terbang ya, kita kan masih belajar sahabat family. Ada beberapa yang gagal, tapi sebagian besar ini berhasil ya. Oke, nah ini gagal nih, ini sudah kering juga nih, kering ini. Nah, ini berhasil nih, tapi ininya sudah panjang ya, ini perlu kita buang. Oke, nah sahabat family, bagaimana jika kita tidak mempunyai pohon induk tapi kita ingin melakukan pembibitan mandiri ya, sendiri gitu ya? Sahabat family bisa beli entrestnya pada tetangga yang sudah punya, atau malah mungkin bisa minta kali ya. Kalau kita di kampung sekedar ambil pucuk itu, ambil sajalah kan, boleh saja begitu. Nah yang penting kita ada niat untuk belajar menyambung sahabat family. Semuanya pasti ada jalan ya, bahkan terbuka jalan. Terima kasih sahabat family yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.